Channel YouTube Kipoin Cerita mempersembahkan kisah Bengong Melu dan Bengong Peken. Pada zaman dahulu kala, di sebuah negeri di Aceh, hidup dua orang kakak beradik yang bernama Bengong Melu dan Bengong Peken. Kedua orang tua mereka telah meninggal dunia. Tiap hari Bengong Peken mencari udang di danau. Suatu hari Bengong Pekun tidak mendapat seekor udang pun. Saat hendak pulang, dia melihat sebuah benda yang menarik hatinya. Ternyata benda itu sebutir telur. Sesampainya di rumah, direbusnya telur tadi dan dimakannya. Sungguh aneh, keesokan harinya Bengong Peken merasa sangat kehausan. Bukan hanya itu, tubuhnya pun semakin panjang dan bersisik. Akhirnya, suatu pagi saat bangun dari tidurnya, Bengong Pekun telah berubah menjadi seekor naga. "Mengapa kakak memakan telur itu? Kini kau menjadi seekor naga," kata Bengong Melu dengan terisak menyesali perbuatan kakaknya. Keesokan harinya, Bengong Peken mengajak adiknya meninggalkan gubuk mereka. Sebelum berangkat, Bengong Peken menyuruh adiknya memetik 3 kuntum bunga untuk dibawa. "Ayo, naiklah ke punggungku dan peganglah bunga itu erat-erat, jangan sampai jatuh," perintah Bengong Peken. Saat melewati sungai besar, Bengong Peken meminum airnya hingga habis. Tiba-tiba muncul seekor naga yang marah, karena perbuatan Bengong Peken tersebut. Keduanya bertarung sengit. Saat Bengong Pekuen memenangkan pertarungan tersebut, sekuntum bunga di tangan Bengong Melu menjadi layu. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan mereka kembali dihadang seekor naga yang besar. Kembali terjadi pertarungan. Tiba-tiba sekuntum bunga di tangan Bengong Melu menjadi layu. Tahulah dia bahwa sebentar lagi pertarungan akan dimenangkan Bengong Peken. Setelah menang bertarung, kakak beradik itu kembali melanjutkan perjalanan menyeberangi lautan. Rupanya di tengah perjalanan menyeberangi lautan tersebut, Bengong Peken kembali diserang seekor naga. Kali ini naga yang sangat besar. Saat bunga di tangan Bengong Melu tak kunjung layu, dia mulai khawatir. Bengong Melu semakin khawatir ketika Bengong Peken tampak mulai kewalahan, menghadapi serangan sang naga. Saat mengetahui dirinya akan kalah, Bengong Peken melemparkan adiknya dari punggungnya. Akhirnya Bengong Peken terbunuh, oleh serangan naga yang sangat besar itu. Sementara itu, Bengong Melu terlempar dan tersangkut, di sebuah pohon milik seorang saudagar kaya yang kemudian menikahinya. Namun sayang, selama menjadi istri saudagar kaya tersebut, Bengong Melu tak pernah bicara ataupun tersenyum. Dia selalu diam dan tampak sedih. Bahkan sampai mereka mempunyai seorang anak. Suaminya mencari akal, untuk mengetahui penyebab kesedihan istrinya itu. Maka suatu hari suaminya berpura-pura mati, sehingga anaknya menangis terseduh-seduh. "Oh anakku, ibu tahu bagaimana sedihnya hati bila ditinggal orang yang kita cintai. Ibu dulu kehilangan kakak ibu yang terbunuh oleh seekor naga di lautan. Bahkan hingga kini, ibu tidak dapat menghilangkan rasa sedih itu." Mendengar pengakuan Bengong Melu tersebut suaminya kemudian bangun. Akhirnya, dia mengetahui penyebab kesedihan Bengong Melu. Keesokan harinya dia mengajak Bengong Melu pergi ke lautan, di mana dulu Bengong Peken bertarung melawan naga raksasa. Saat sampai di pantai, Bengong Melu dan suaminya melihat tulang-tulang berserakan. Bengong Melu yakin bahwa itu tulang-tulang kakaknya. Maka, dikumpulkannya tulang-tulang tersebut, kemudian suaminya membaca doa, sambil memercikkan air bunga pada tulang-tulang tersebut. Atas perkenan Tuhan, tiba-tiba terjadi keajaiban. Bengong Peken menjelma dan berdiri di hadapan mereka. Sejak saat itu Bengong Peken tinggal bersama adiknya, dan Bengong Melu tidak lagi membisu. Suatu hari, Bengong Pekun berjalan-jalan di tepi pantai. Saat itu dia melihat seekor ikan raksasa berwarna kemerahan. Dihujamkannya sebilah pedang ke tubuh ikan tersebut kemudian dicongkelnya mata ikan tersebut. Karena terlalu keras, mata ikan tersebut terpelanting jauh, hingga jatuh di halaman seorang penguasa di sebuah negeri. Mata ikan tersebut kemudian berubah menjadi gunung. Sang penguasa merasa gelisah, dengan adanya gunung di halamannya. Ia kemudian mengadakan sebuah sayembara. Barang siapa dapat memindahkan gunung tersebut dari halaman rumahnya, dia akan dijadikan penguasa di negeri itu, dan dinikahkan dengan anaknya. Bengong Peken yang mendengar sayembara tersebut, segera berangkat ke sana. Begitu tiba di tempat yang dimaksud, dia segera mencongkel gunung tersebut dengan kekuatan saktinya. Dalam sekejap, gunung tersebut dapat dilemparkannya jauh-jauh. Sang penguasa menepati janjinya. Bengong Peken diberi kekuasaan memerintah negeri tersebut, dan dinikahkan dengan putri penguasa. Begitulah kisah tentang dua saudara ini. Akhirnya, mereka berdua hidup bahagia.